Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agis Kurni Hakim. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing yang dibimbing oleh Bapak Hasan Saifullah MAG. Langsung untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pengertian bahasa ibu. Bahasa ibu merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat seperti keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Bahasa ibu dikenal dengan bahasa sehari-hari yang biasa dipakai oleh anak-anak di sekitar lingkungannya, sangat mudah dipelajari dan diikuti oleh mereka yang bergaul seusianya. Seperti contoh lain yaitu bahasa kita sendiri, bahasa Cirebon. Mengapa bahasa Cirebon dikatakan bahasa ibu? Karena kita lahir di Cirebon, maka dari itu bahasa yang pertama yaitu bahasa Cirebon. Yang kedua yaitu bahasa kedua. Adapun bahasa kedua yaitu jenis bahasa yang bukan bahasa ibu, akan tetapi sering dipergunakan di lingkungan sekitar dari penutur sebagai media komunikasi, atau bahasa yang diperoleh anak setelah mereka memperoleh bahasa yang pertama. Adapun contoh bahasa kedua yaitu bahasa yang diperoleh atau dipergunakan sebagai bahasa percakapan nasional dengan bahasa lokal sebagai bahasa asli. Yang ketiga yaitu bahasa nasional. Bahasa nasional atau bahasa kebangsaan adalah suatu bahasa yang memiliki sejenis hubungan dengan seseorang dan mungkin melalui perluasan wilayah yang mereka duduki. Sebuah bahasa nasional bisa mewakili identitas nasional suatu bangsa atau negara, seperti salah satu contohnya itu bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Indonesia sebagai contoh bahasa nasional? Karena bahasa Indonesia dikenal di berbagai kalangan. Yang terakhir yaitu bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang kaidahnya, kadang-kadang aksaranya dan konsepnya sama sekali berbeda dari bahasa Indonesia. Berarti bahasa ini diajarkan sebagai bahasa yang sama sekali belum dikenal oleh siapapun. Seperti bahasa, salah satu contohnya bahasa Australia yang berada di Indonesia. Nah, seperti contohnya seperti itu, karena bahasa Australia ketika berada di bahasa Indonesia akan terlihat asing. Untuk persamaan dan perbedaan dari 4 pengertian bahasa tersebut, untuk persamaannya yaitu sama-sama menjadi alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan keinginan, maksud, pikiran dari individu satu ke individu lainnya. Sedangkan untuk perbedaannya, yang pertama bahasa ibu yaitu bahasa pertama kali dipelajari. Bahasa yang kedua itu bahasa yang setelah dipelajari bahasa pertama. Bahasa nasional yaitu bahasa sebagai identitas suatu negara. Dan yang terakhir yaitu bahasa asing, bahasa yang digunakan oleh negara lain di tempat kita berada. Mungkin itu saja pemaparan dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.